Apa kabar? Baik, Ibu. Sebelum kita mulai materi dan juga sesi perkenalan, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya di sini mungkin ada yang sudah kenal saya. Belum. Perkenalkan, saya Upidah Mama. Kalian bisa panggil saya dengan Upil, bisa dengan panggilan ibu atau juga kakak juga bisa ya. Mungkin karena ini pertama kalinya kita bertemu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dimulai dari Mbak sebelah kanan. Perkenalkan, saya Esa. Saya Dina. Saya Nadine. Saya Rizka. Terima kasih. Nah, tujuan diadakannya bimbingan kelompok ini yaitu saya mengangkat tema dari motivasi belajar. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui dan juga mungkin bisa meningkatkan motivasi belajar dari kalian-kalian di sini. Aturannya yaitu ketika sesi bimbingan ini berlangsung, saya harap kalian di sini bisa fokus, tidak berbicara sesama teman ataupun bermain handphone atau semacamnya. Mungkin dari kalian ada yang sudah mempunyai motivasi belajar, bisa di-sharingkan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya termotivasi untuk belajar itu karena saya ingin bercita-cita untuk membanggakan kedua orang tua saya. Jadi kalau saya nggak belajar, nggak mungkin bisa saya itu menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua saya. Mungkin ada lagi dari kalian yang memiliki motivasi belajar? Tidak ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi belajar itu. Apa sih itu motivasi belajar? Nah, motivasi belajar ini adalah suatu dorongan dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar yang bisa menciptakan keberlangsungan atau memberikan arah kepada kita dalam kegiatan belajar. Nah, sehingga tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari motivasi belajar ini yaitu yang pertama, motivasi belajar ini berasal dari faktor internal. Nah, maksudnya motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada motivasi belajar dari faktor eksternal. Nah, dapat berupa rangsangan dari orang lain, orang sekitar atau lingkungan yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Nah, selanjutnya itu cara meningkatkan Nah, yang selanjutnya itu tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama itu bisa bergaul dengan orang-orang yang suka belajar. Dan yang kedua itu belajar apapun, bukan hanya tentang buku pelajaran, itu bisa belajarnya dari buku-buku yang lain. Yang ketiga itu mencari motivator yang bisa mendorong kita untuk memberikan minat dan semangat untuk terus belajar. Nah, yang terakhir itu bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif. Dari pemaparan materi barusan, mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, Ya, silakan. mengapa sih motivasi belajar itu sangat penting dimiliki oleh setiap orang? Karena jika seseorang tidak memiliki motivasi belajar, maka dia tidak akan memiliki
Paham nggak dari materi yang saya jelaskan barusan? Paham. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.